Kadang dalam hidup kita nggak pernah tahu dari mana hati kita akan berlabuh. Kadang cinta itu datang di waktu yang salah pada orang yang salah. Atau mungkin pada orang yang sudah punya seseorang. Dan malam ini, ketika kamu sudah mulai tidur terlelap dan kamu masih terbayang-bayang dengan seseorang, aku pengen ngobrol sama kamu. Gak usah terlalu tegang. Anggap aja ini obrolan santai dari teman ke teman tentang sesuatu yang sering dianggap salah, tapi nyatanya bisa terjadi kepada siapapun, tentang menjadi orang ketiga. Coba jujur deh, pernah gak kamu itu merasa suka sama seseorang yang udah punya pasangan? Ya, awalnya kamu gak ada niat apa-apa, kayak cuman kagum, cuman nyaman, cuman nyari teman cerita aja. Tapi lama-lama kamu mulai ngerasa kayak deg-degan gitu pas waktu sama dia. Dan di titik itu kamu tuh kayak sadar kamu udah terjebak dalam situasi yang seperti ini. Jadi orang ketiga itu gak selalu tentang perebutan. Kadang itu tentang rasa yang tumbuh di tempat yang salah. Tentang perasaan yang gak bisa kamu kendalikan. Meskipun kamu tahu itu gak seharusnya. Kamu gak niat kerusak siapapun. Kamu itu kayak cuma jatuh cinta. Sesederhana itu. Tapi ya rumit. Kamu tahu rasanya kan? Menyukai seseorang yang bukan milikmu. Kamu kayak nunggu chat dari dia. Kamu senyum-senyum ke layar HP ketika kamu melihat fotonya. Padahal kamu tahu dia gak bisa terlalu lama ngobrol sama kamu. Ada batas yang gak kelihatan tapi nyata banget. Dan kamu berdiri di situ, di garis abu-abu. Kadang kamu tuh mikir kayak, andai aja aku ketemu kamu lebih dulu daripada dia ya. Tapi dunia dengan semua faktanya itu cepet banget ngabarinnya. Cinta kadang gak datang di waktu yang tepat. Dan itu sakit. Tapi juga mengajarkan sesuatu bahwa rasa bisa datang tanpa izin. Tapi ya, tanggung jawab ya tetap milik kita. Mungkin kamu sering mendengar kalimat ini. Ya kalau kamu benar-benar cinta ya, jangan jadi perusak. Dan kamu tuh kayak ngerasa bersalah. Tapi di sisi lain, kamu juga ngerasa manusiawi. Kamu gak minta jatuh cinta. Kamu cuma kebetulan jatuh ke orang yang salah waktu itu. Dan di titik ini, kamu harus bisa berani jujur. Cinta yang baik bukan datang tentang siapa yang paling dulu datang. Tapi siapa yang bisa menahan diri lebih bijak.
ya mungkin dia juga nyaman sama kamu, dan mungkin dia juga merasa ada sesuatu. Tapi kalau kamu benar-benar peduli, ya kamu harus tahu kapan harus berhenti. Berhenti bukan karena kamu gak cinta, tapi karena kamu sadar bahwa cinta itu gak harus memiliki. Kadang menjadi orang ketiga bukan cuma soal hubungan yang romantis, bisa juga tentang perasaan yang kamu pendam sendiri selama ini tanpa pernah diungkapkan. Kamu jadi saksi cinta orang lain, tapi kamu jadi korban perasaanmu sendiri. Kamu pernah gak kayak pura-pura kuat di depan dia, terus ngucapin semoga kamu bahagia ya, padahal di dalam hati tuh kamu tuh berantakan banget. Kamu tahu dia bahagia sama orang lain dan kamu berusaha ikut senang, meski air mata kamu tuh jatuh diam-diam di malam itu. Itu bukan kelemahan, itu tuh bentuk cinta yang paling sunyi. Cinta yang gak pernah nuntut balasan, tapi tetap tulus. Dan cinta bisa membuat orang berubah, bukan selalu jadi lebih buruk, tapi jadi sadar bahwa kadang yang kita butuhkan bukan kepemilikan, tapi kedewasaan. Kamu belajar mengendalikan perasaanmu sendiri, belajar bahwa gak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki. Dan mungkin suatu saat nanti, jika kamu ketemu seseorang yang paling tulus dan datang di waktu yang tepat, yang gak bikin kamu sembunyi-sembunyi merasa bersalah, yang hadir bukan untuk diuji, tapi untuk menemani. Dan ketika hari itu datang, kamu bakal bersyukur banget pernah jadi orang ketiga. Karena apa? Karena dari situ kamu belajar bagaimana rasanya mencintai tanpa merusak dan melepaskan tanpa membenci. Kalau kamu sedang di posisi ini sekarang, aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok. Kamu gak jahat. Kamu juga manusia, dan kamu juga punya pilihan untuk menjadi lebih baik dari rasa yang sedang kamu bawa. Cinta kadang datang dengan luka, tapi juga dengan pelajaran. Dan mungkin tugas kita bukan mencari siapa yang salah, tapi belajar menjadi seseorang yang tetap lembut meski hatinya remuk. Malam ini, sebelum kamu tidur, peluk diri kamu sendiri. Bilang pelan-pelan, aku udah cukup. Karena pada akhirnya, cinta yang paling indah adalah ketika kamu bisa mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, terima kasih sudah bertahan. Kamu hebat, meskipun gak selalu jadi yang dipilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kamu bisa tertidur lelap malam ini. Selamat malam.